Kita lanjut lagi ya untuk pembahasan sektor kedua itu kita coba langsung masuk ke oil and gas dulu yang dikit-dikit ya. Oil and gas yang pertama kita start dari ENRG. Nah, NRG itu ya sebenarnya masih oke nggak? Ya ini sebenarnya masih oke, tapi balik lagi buat siapa? Buat teman-teman yang sudah masuk di jarak lama gitu ya. Yaitu entah di 790, ya selamat lah buat teman-teman ya yang udah punya harga di barang bagus dan sekarang ngapain? Sekarang ya tinggal di hold aja ya posisinya. Nih, kalau misalnya udah belinya udah dari lama-lama gitu ya. Nah, terus secara teknikal gimana? Nah, secara teknikal teman-teman ya kalau misalnya yang namanya eh, energi itu masih bisa bertahan di atas 1490, ya maka apa? Ya maka tetap ada potensi untuk yang namanya si energi itu untuk apa? Untuk breakout dari level 2,618 di 1565. Itu kurang lebihnya begitu ya. Nah, kenapa? Karena ya teman-teman bisa lihat sendiri, ini MA5-nya memang beneran crossing up ke atas, jadi ya tetap ada potensi dia untuk naik nih. Tapi ya kalau misalnya seandainya dia gagal ke uh, di bawah ya 1565, ya maka tetap nih potensi koreksi lanjutan tetap ada, tapi ya paling teman-teman hanya perhatikan sampai mana nih, sampai sini aja nih. Di 1415 stop energi ya. Nah, terus apa ya, terus hati-hati stochastic slow-nya nih udah turun, jadi ya potensi untuk dia lanjut koreksi itu sebenarnya ada. Tinggal dilihat pergerakan hari ini tuh adalah bener-bener pure daripada si yang namanya BRMS ini apa enggak gitu kan. Yang namanya energi ini bener apa enggak gitu ya, sorry. Nah, energi, nah ini sebenarnya yang bagus adalah apa, energi masih akum ya, energinya masih akum. Jadi apa, jadi ya potensi untuk naik sebenarnya masih ada. Dan ya kita nggak tahu nih kenaikan hari ini katalisnya apa gitu kan, tapi ya kalau ngelihat memang frekuensi dan juga buy daripada asing cukup gede untuk energi gitu ya. Nah, untuk energi yang beli siapa? Yang beli TF, IFG, IF, iya IF. Yang buang barang siapa? Yang buang barang AK, MU, DR sama PD ya. Gitu. Jadi ya ini buangan AK-nya gede ya. Wait and see lah untuk energi ya. Kenapa? Karena udah dipucuk. Coba kita fokus pada retailnya ya. Kita fokus pada retailnya. Retailnya juga masuknya udah gak terlalu banyak ya. Gak terlalu banyak. Terus udah sih palingan itu ya. Palingan ini sih masih benar-benar akumulasi ya di energi ya. Gitu. Jadi ya sebenarnya kelihatan sih semuanya bagus gitu ya karena masih di akum. Jadi apakah tetap bisa naik ya, ini tetap teman-teman karena secara nggak langsung udah create yang namanya higher low di sini yang pertama. Terus yang kedua perhatikan juga momentum dari stochastic slow yang udah mulai turun gitu. Jadi hati-hati lah ya, berpotensi tetap naik itu bisa. Tapi kalau misalnya teman-teman ngelihat yang namanya energi itu mulai turun ke bawah sedikit ya, di bawah 1500 ya, ini tetap ada potensi untuk tarikan ya lebih ke bawah lagi. Sama perhatikan juga nih ya, yang masih terbuka lebar gitu. Jadi kalau energi bisa bertahan di atas 1500, dan ini masih ada potensi untuk dia naik. Tapi kalaupun dia misalnya ini ternyata justru koreksi ya nggak apa-apa banget gitu ya. Kenapa? Karena naiknya udah tinggi, itu yang pertama. Kemudian target untuk penurunannya berapa? Sampai 1385 juga nggak apa-apa. Kalau misalnya energi turun di sini ya, kalau teman-teman dikasih masuk ya baru teman-teman beli lah setupnya. Gitu ya untuk energi ya. Terus next lagi ENRG Pegas ya. Nah,
Pegas teman-teman ya. Pegas apa yang bisa teman-teman lihat di sini. Nah, untuk Pegas ya kayak biasa ya. Ini kan sebenarnya udah sesuai dengan analisa kita ya, bahwa memang targetnya sebenarnya di 1880. Kenapa? Karena area apa? Area resisten ya. Jadi karena area resisten ya sangat wajar ya untuk kita ngelihat yang namanya ada koreksi. Yang pertama yang di sini, terus teman-teman lihat nih di sini ada rejection lah ketika harganya ke 1880. Jadi tetap apakah bisa naik ya, kalau kita ngomongin secara momentum ya masih lah berpotensi naik. Kenapa? Karena ya teman-teman lihat juga nih, oh ya nih stochastic flow-nya lumayan bagus banget. Jadi tetap ada potensi untuk yang namanya si Pegas ini untuk lanjut naik gitu ya. Jadi kalau bisa klaim di 1880 ya maka 1900-nya bisa gitu ya. Itu sih, tinggal dicek si foreign flow-nya gitu kan. Untuk Pegas ya, untuk Pegas itu, nah ini yang salah satu yang Mas Eman bilang bagus kan. Nah akum terus nih, akumnya panjang. Akumnya dari tanggal 3, dari tanggal 1, even dari bulan 11 itu masih akum terus ya. Kecuali yang dari tanggal 1 buangannya. Tapi kalau kita secara konsisten lihat dari tanggal 1 ya, ini hijau terus gitu. Dia tinggal kita cek siapa. Untuk pergerakan hari ini aja ya. Pegas, Aku, ZP, BB, BK, RX masih masuk. So basically ya si Pegas ini ya termasuk dalam ini ya teman-teman ya, apa namanya, barang yang bagus ya, karena lihat aja hari ini yang akum banyak-banyak bandar besar gitu ya. Gitu aja sih untuk Pegas sih, nggak lebih nggak kurang. Terus ketiga itu BULL atau Bull ya. Nah untuk Bull, ngapain Bull? Nah Bull itu udah mulai ya. Nah ini udah mulai rejection, di mana udah mulai rejection di level 420. Nah di level 420 ini ya, ini harus diperhatikan ya teman-teman ya. Kalau misalnya mulai nggak kuat dan di sini memang pembelian retail itu cukup besar gitu ya, bahkan ngalahin yang top 1, top 2, top 3-nya, maka ya teman-teman bisa lihat nih ada potensi ya namanya bull itu untuk lanjut koreksi. Tapi ya koreksinya biasa aja. Karena apa? Karena ya kalau misalnya di 388 ini mantul ya, maka teman-teman bisa lihat lah potensi untuk bull itu naik lagi. Tapi kalau misalnya di 338-nya itu turun, nah di sini tetap nih ada potensi untuk teman-teman ngelihat koreksi lanjutan daripada yang Oke. Jadi kalau misalnya dia turun di bawah 388 ya potensi untuk rejectnya lagi bisa bertambah gitu ya. Tapi dicek nih di sini kokoh nggak strukturnya, atau jangan-jangan retailnya udah FOMO nih di sini gitu ya. Kalau misalnya masih kuat ya masih bisa, itu masih bisa untuk di hold ya buat yang udah dapet, karena naiknya kan sebenarnya bull udah lumayan tinggi. Nah udah mulai kehilangan momentum ya kalau dari asingnya, udah mulai buang barang. Jadi tinggal kita lihat per hari ini aja BULL. Nah nih lihat udah ada CP ya, udah ada CP, udah ada Kang Guyur di sini, CP, XL, PD. Nah ini mirip nih, XL, PD, YP. Nah, biasa kalau kakak adik naik turun gitu nggak apa-apa ya, tapi udah kelihatan. XC-nya juga ada tapi kecil. Yang buang barang siapa? Nah hati-hati teman-teman ya, King MU ada di atas ya. Ntar kalau diguyur ada ZP, Aku, CC, sama NI ya gitu. Jadi ya pertanggal 17 ini tekanannya udah mulai gede nih. Itu kalau misalnya mau dilihat dari tanggal 1 bisa-bisa aja sih kalau bet bull ya. Nah lihat yang punya barang ya, nih tanggal dari 1 sampai 12, lihat yang punya barang siapa. Ada MU dan juga XLYP ya, MU, XLYP. Ya udah agak gede lah ya teman-teman ya. Jadi consider lah kalau mau buang barang
Yang buang juga udah CP, PD, HP, KZ udah buang juga. Jadi ya I think partinya di BWLA udah kelar ya kayaknya ya. Gitu. Jadi ya lihat juga nih, ini udah lama banget nih ya di sini nih. Ini nanti kalau dia crossing ke bawah hati-hati. At least teman-teman udah tahu kayak udah waktunya teman-teman untuk di trim ya. Besok lah buktinya lah ya. Kalau misalnya dia bisa drop dari 388 ya potensi untuk jatuh lebih dalam. Tapi ya kalau misalnya dia masih bisa naik, ya ini ada potensi untuk naik gitu ya. Itu aja sih dari bull ya. Ya consider juga teman-teman ya. Wah ini dari 19 November sampai per hari ini kenaikannya ya roughly 85 sampai 90% gitu. Jadi ya belum ada koreksi yang cukup signifikan juga di 338. Jadi ya kalau misalnya nanti dibawa mantul dulu ke 338 ya baru enak banget teman-teman untuk beli. Gitu aja untuk BU LL ya. Tuh, terus Raja dan Ratu ya. Raja. Nah, untuk Raja apa yang bisa kita lihat ya, teman-teman ya? Bentar. KTR udah belum ada belum. Bentar ya, lama ya. Nah, lanjut untuk si Raja. Nah, untuk Raja apa nih yang bisa dilihat? Nah, untuk Raja, teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya yang menarik adalah apa? Yang menarik adalah waktu Raja itu benar-benar ya koreksi di bawah ya waktu di tanggal berapa nih? Di hari Senin tanggal 15 ya 2 hari berturut-turut recovery lagi. Tandanya ya potensi untuk naik daripada si Raja masih ada. Tapi mungkin in short term ya ini agak sulit dulu nih. Terus dia bisa lah kalau misalnya sideways di range 5.900 sampai 1.175 ya untuk naik lagi nih udah. Tapi ya ini tadi nih, ini beneran nggak dijaga nih untuk kedua harga yang terakhir ya dari si hari ini sama kemarin. Ya, dalam artian dijaga apa? Di sini retail semua apa enggak gitu. Kalau ya di sini retail semua ya bahaya juga gitu kan. Sama ya kalau teman-teman lihat kalau misalnya rejection dari MA5 MA100 ya ini potensi untuk dibawa untuk turun lebih dalam ini masih bisa gitu. Jadi ya consider juga ya mungkin 6.075 kali ya untuk teman-teman kurangin gitu ya. Supaya apa? Supaya kalau ketika turun ya agak nyangkutnya lebih lama nih kalau yang di atas gitu ya. Sama tinggal kita cek nih untuk yang namanya Raja gitu ya. Untuk yang nama Raja kembali terjadi yang namanya outflow. Gitu ya. Jadi kalau misalnya si Raja itu memang agak-agak turun ya wajar aja gitu kan. Sama kan teman-teman lihat juga. Ini sebenarnya ya, ini sebenarnya ada yang belum ini udah dites. Sebenarnya kalau mau testing yang benar-benar dites ya ke bawah sini ya. Ke 5575 sama nutup gap. Tapi ya selama kita ngelihat 6.000-nya kuat ya tetap balik ke arah masih bisa nih, apalagi teman-teman ngelihat nih ya untuk stochastic flow-nya benar-benar udah di area oversold gitu. Nah, jadi dua arahnya gini. Kalau besoknya drop masih di atas 6.000, masih 5.900, ya at least teman-teman bisa lihat dia sideways 6.107 di sampai 6.175. Ya kalau naik ya di atas 6.100 maka teman-teman lihat oke, cuanku bisa nambah. Tapi kalau misalnya seandainya drop, nah ini udah beda cerita gitu ya untuk si Raja dulu. Nah, di tengah momentumnya dia yang bagus, apakah dia beneran bagus ya? Coba lihat. Nah, Raja. Nah, ini Raja ya. 12 ya, ada CC, aku, OD, ZP, HP, dan XC. Lengkap lah. Nah, terus apa? Terus tinggal kita lihat tanggal satunya. Nah, sebulan terakhir ya yang paling banyak udah XL sama YP. Yang buang barang udah aku dan AK ya. Yang buang AK
CCIFAZ gitu. Jadi ya ini ya apa namanya, ya wajar lah kalau misalnya tertekan gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau consider untuk beli Raja ya, I think kalau misalnya bisa naik ya ini bisa, tapi akan terbatas. Tapi lebih bagus juga kalau tunggu drop lebih dalam gitu ya. Gitu. Aja sih untuk Raja sih. Sebenarnya juga kayak bingung gitu ya, karena ya gitu ya konsepnya ya. Kalau misalnya retailnya terlalu banyak, ya mungkin bisa dibawa naik dulu baru dibawa turun. Ya kan create lower high dulu sebelum lebih turun lagi. Tapi itulah yang beberapa area yang harus teman-teman perhatikan. Terus kemudian kita bahas Ratu ya. Padahal nih pagi tadi tuh sempat lihat Raja dan Ratu tuh naik gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya bisa naik gak? Ya bisa, tapi mungkin akan terbatas gitu. Atau justru malah drop gitu ya. Ah ini Ratu gambar kemana nih? Bentar ya. Nah, untuk Ratu teman-teman ya, benar-benar dipantau 10.150. Ini benar-benar dipantau area ini. Kenapa? Karena kalau misalnya area ini itu ketembus di bawah gitu ya, ini ketembus di bawah, ini makan ada potensi untuk dia turun lagi ke berapa tuh? 9.300. Tapi ya nggak semerta-merta ngomong wah bisa langsung turun, nggak, palingan ya turun dulu ke 9950. Ini misalnya deh 950 ya baru mungkin akan ada potensi lagi nih untuk turun testing sampai 9.300. Tapi ya perlu dicek juga lah kalau misalnya memang besok harganya relatif masih kuat ya di atas 10.150, maka tetap ada potensi untuk naik ke atas. Gitu, tinggal kita cek ya, momentumnya juga kurang oke. Untuk si Ratu ya, foreign flow ya. Nah, untuk Ratu kembali ya teman-teman ya, yang namanya si Ratu konsisten ya, outflow-nya konsisten, jadi ya berpotensi lah untuk lanjut koreksi gitu ya. Tinggal konfirmasi dari ini aja, broker transaction ya. Ini kalau dari tanggal 1 kan ya banyak juga retailnya untuk Ratu. Terus ya dengan pergerakan hari ini XL XC-nya juga dikit ya, tapi top 1 top 2 gitu kan. Top 1 top 2. Terus kalau misalnya 1 ya. Nah ya ini udah kebanyakan lah retailnya ya teman-teman ya. Udah kebanyakan. Gitu. Jadi ya hati-hati lah, wait and see juga gitu ya. Kalau misalnya berpotensi makin turun ya ini berpotensi juga. Tapi selama dia masih di atas 10.150 ya potensi untuk naiknya tetap ada. Tapi lihat ya momentumnya udah mulai melakukan yang namanya pelemahan. Itu untuk Ratu. Terus Cegas ya. Wait, Sochi. Nah, untuk yang namanya Cegas nih berikutnya teman-teman ya. Untuk pergerakannya ya coba kita batasin di sini dulu. .174. Nah, ini teman-teman lihat nih ya. 174 ketika ketika dibawa ke bawah, di sini demand-nya kuat lagi ya, demand-nya kuat. Terus teman-teman bisa lihat yang namanya rebound kembali daripada si Cegas gitu. Jadi ya apakah Cegas bisa naik? Ya balik lagi nih, momentum benar-benar setupnya semua bagus nih. Yang dilihat si siapa Cegas ya. Nah, Cegas ini bagusnya masih ada akum gitu ya. Cegasnya masih akum, jadi ya apakah ada potensi naik? Ya selalu tetap ada gitu ya. Apalagi waktu itu teman-teman ngelihat yang namanya
Cegas asingnya sempat buang, tapi ya harganya masih turunnya justru ini ya nih. Nih. Asingnya keluar tapi asingnya masuk tapi harganya turun. Nah, itu dia susah banget bilangnya ya. Nah, impact-nya apa ya? Impact-nya kita tinggal cek di Cegas itu apa itu Cegas. Nah, yang buang HP ya SSNI, kemudian yang beli itu lebih ke retail. Jadi ya untuk pergerakan hari ini ya tetap wait and see lah teman-teman ya. Ini dia mau bikin another lower high atau enggak ya, ini dipastikan besok ya gitu ya. Jangan sampai dia ini si Cegas ini dibawa ke 174. Kenapa? Karena kalau misalnya memang benar-benar dia mau trend, kalau misalnya benar-benar mau uptrend, nah ini dia harus lewatin nih gitu. Terus perhatikan 174, kalau 74 nya di breakdown ini harus diantisipasi yang pertama, ya nanti diupdate kalau misalnya turun lebih jauh dari 164, supaya kemudian bisa nih ditargetkan untuk sampai di 192 untuk Cegas gitu ya gitu. Terus terakhir ya Medco ya, itu aja sih. Tapi kalau misalnya dibilang masih kuat ya, kalau dari struktur masih kuat ya teman-teman ya, strukturnya kuat, tapi ya hati-hati di foreign-nya ya, yang tiba-tiba spike terus tiba-tiba harganya di bawah turun juga gitu. Kayak yang terakhir Medco ya. Nah, Medco itu Medco ya. Nah, Medco kan gini, ini kan juga ya gimana ya ngomongnya ya. Masih ada dalam fase ya kurang lebih channeling down sedikit lah ya. Wait. 1245. Nah, ini 1245 nya sebenarnya masih relatif kuat ya. Masih kuat. Jadi ya tinggal kita cek nih. Di sini kalau misalnya asingnya masih akum, tetap berpotensi untuk naik lagi. Tapi ya mungkin agak sulit gitu ya. Nah, kalau dia besok bisa klaim bener-bener solid ya, kagak pakai shadow candle di 1275, ya maka potensiku untuk ngeliat yang namanya Medco kembali naik lagi masih ada. Itu aja sih palingan ya. Terus tinggal kita cek untuk foreign flow-nya ya dari si Medco gitu kan. Nah, ini kan asingnya akum lagi ya. Tapi ya mungkin akan agak sedikit dibawa bosan ya teman-teman ya, karena asingnya buang beli gitu kan. Dicek Medco ya, Medco dari seminggu. Nah, ini kan ZP, DR, CC masuk, oke, XL-nya kecil, buang barangnya, YU, BK, AK, CP ya. Jadi apakah masih bisa ya kayak skenario awal Medco sebelum-sebelumnya gitu ya, selama dia masih belum tembus 245 ya masih tetap cukup bullish buat sih yang namanya Medco gitu ya. Gitu. Ya, kurang lebih gitu sih. Ya tergantung juga sih kalau misalnya memang perang-perangannya itu udah kelar ya mungkin harga minyak akan turun dan agak sedikit impact juga nih buat si Medco gitu ya dan saham-saham minyak lainnya. Jadi ya sebenarnya kelihatannya di sini minyak masih wait and see ya teman-teman ya, karena kebanyakan sebenarnya sudah multi naiknya banyak lah, double digit lah ya untuk yang oil and gas. Jadi kalau kecuali Medco lah masih turun. Jadi kalau misalnya kayak Raja Ratu, Cegas ya, Cegas. Wait. Nah, ini pada koreksi wajar kan, karena naiknya udah pada tinggi gitu. Jadi ya, I think ditunggu aja, masih koreksi sehat, jangan buru-buru gitu ya masuknya ya. Gitu. Oke. Itu aja sih buat ini ya teman-teman ya. Buat sektor oil and gas.